Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Rumah Oscar Aquatic. Kali ini kita akan membahas kapan waktu yang tepat untuk ikan Oscar bertelur, dari segi umur, dari segi ukuran, dan dari segi pakan. Apa saja bahasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya agar channel ini makin berkembang dan kita lebih semangat lagi untuk mengulas seputar ikan Oscar. Masih di channelnya Rumah Oscar Aquatic. Kali ini saya akan mencoba mengulas kapan waktu yang tepat ikan Oscar ini untuk beranak pinak ya, atau di-breed bahasa gaulnya. Nah, jadi gini, untuk proses perkawinan ikan Oscar kita harus melihat dari segi umur dulu ya. Yang pertama itu dari umur, bukan dari ukuran sebetulnya. Kalau ukuran itu tidak menjamin dia bisa fire atau proven kesananya atau beranak pinak gitu kan. Pertama dari umur gitu. Bisa saja ikan Oscar itu umurnya belum mapan, dalam artian di bawah 8 bulan itu biasanya ikan belum bisa untuk di-breed. Nah, gitu kan. Dari pertama itu dari umur. Kalau untuk ukuran gak masalah, mau 3 jari tapi ikannya sudah tua, mau 5 jari, 6 jari tapi ukurannya masih muda, sebetulnya itu menghambat proses perkawinan mereka ya, karena dari segi birahinya dia belum mapan. Nah, jadi yang pertama itu dari umur ya. Umur yang cocok atau pas itu biasanya dari 8 bulan ke atas. Kalau nggak mau repot, dari umur 1 tahun lah kita ambil garis besarnya, dari umur 1 tahun. Kalaupun ikan itu terlalu tua juga sebetulnya udah sangat gimana ya, untuk proses nelornya itu juga jelek sekali kalau misalkan ikan itu terlalu tua juga. Karena yang bagus produksinya atau yang produktif itu biasanya di umur 1 tahun sampai 2 tahun biasanya yang masih bagus ya. Selebihnya udah 2,5 tahun ke atas itu biasanya ikan itu kurang terlalu produktif, dalam artian mereka itu udah masa masuk tahap apkiran ya. Jadi kalaupun mereka masih bisa bertelur, jadi telurnya itu nggak banyak. Itu untuk ikan Oscar. Yang pertama yang baru saya bahas barusan yaitu dari umur. Kedua dari ukuran. Kalau ukuran sebetulnya nggak menjamin ikan Oscar itu bisa beranak pinak. Misalkan kebanyakan yang bertanya, bang, dari ukuran berapa gitu kan untuk Oscar itu bisa di breeding. Sebenarnya kalau ukuran saya nggak membahas yaitu, atau nggak ada apa ya, istilah yang akurat untuk ukuran di dalam tahap breeding ini. Misalkan harus 5 jari, harus 6 jari, harus 7 jari. Itu nggak berpatokan di sana, karena kembali ke tahapan yang awal yaitu dari umur. Kalaupun misalkan ikan ini ukurannya sudah besar, tapi kalau misalkan dia belum pas untuk kawinnya atau birahinya masih turun naik, biasanya agak susah juga gitu kan untuk bertelur gitu. Jadi yang kita bahas di sini yaitu waktu yang tepat untuk proses perkawinan Oscar itu, pertama itu dari umur ya. Harus kita tahu dari umur, karena kalau misalkan ikan terlalu muda itu biasanya produksinya lambat. Berarti seperti itu, produksinya lambat. Yang kedua dari segi ukuran itu nggak ngejamin ikan Oscar itu akan bertelur. Yang ketiga nih, untuk ikan Oscar yang ingin kita breed, baiknya ikan-ikan Oscar yang masih natural ya. Dalam artian natural itu bukan dari penghobi. Kalau misalkan kita punya channel, kalau misalkan kita punya teman dekat ataupun petani gitu yang pembesarannya di empang, nah baiknya itu
belinya yang apa ya, yang natural. Dalam artian natural itu bebas dari bahan-bahan yang bersifat ya seperti pelet jahat deh, pelet jahat yang mengandung antaksantin. Biasanya itu mempengaruhi dari dia cara breedingnya nanti, atau mempengaruhi dari apa ya istilahnya, dari proses perkawinnya dia. Walaupun kita ikannya sudah lama untuk penjodohan, tapi kalau misalkan kandungan telur atau isi perutnya telur kering gitu, dia nggak bakal bertelur juga gitu kan, walaupun fire tuh. Jadi mempengaruhi ya dari pakan. Tapi kebanyakan yang diambil para penghobi yang ingin memulai budidayanya yaitu dari proses ikan itu, atau dilihat dari markingnya ya, dilihat dari marking. Misalnya markingnya bagus nih, cocok nih untuk dibreed. Sebetulnya kalau untuk marking saya sarankan tidak berpengaruh, karena si Oscar ini tipe gen yang bisa dimodifikasi gitu kan, tipe gen yang bisa dimodifikasi. Ada yang seperti ini nih, yang seperti ini contohnya, yang hitam ya, yang hitam sebetulnya bisa dimodifikasi kalau misalkan kita pakai pelet atau perubah gen, pelet-pelet yang mengandung perubah gen, jadi warnanya makin ngejreng gitu kan, markingnya makin tinggi. Tapi kalau untuk budidaya biasanya yang terlalu banyak mengandung mengandung kimia atau pelet-pelet racikan seperti itu biasanya keperanakannya, kalau di manusia itu peranakan, kandungan telurnya biasanya kering, ataupun telur si betina itu tidak berkembang biasanya kayak gitu. Makanya ada yang bisa dibreed, ada yang susah untuk dibreed seperti itu. Makanya kalau misalkan tips untuk kalian nih, kalau misalkan mau budidaya, baiknya miara ikannya jangan terlalu dipush dengan pelet ya, jangan terlalu dipush dengan pelet. Baiknya ikan-ikan hidup aja, ataupun jangkrik, ulet, terus ikan cere, ikan mas, hanya itu aja kalau misalkan kedepannya kalian mau fokus untuk budidaya gitu. Soal marking nggak jadi masalah, karena Oscar ini bisa dimodifikasi untuk markingnya, bisa dimodifikasi. Nanti si pemelihara ikannya atau yang beli anakannya itu bisa memodifikasi anakannya, walaupun tiger hitam sama tiger hitam nggak ada markingnya, tapi kalau nanti anakannya itu bisa markingnya bisa jadi bagus karena dari proses modifikasi markingnya itu, seperti itu. Cuman itu aja dari saya. Kesimpulannya dari ikan Oscar yang tepat untuk dibudidaya itu, pertama dari umur, kedua untuk ukuran. Kalau ukuran tidak menjamin ya, garis bawahi ukuran tidak menjamin dia bisa bertelur atau tidak. Ketiga dari pola pakan, itu yang membuat proses si ikan Oscar itu bisa berkembang dan produksi dengan baik. Cukup dari saya sekian, semoga tips ini membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.